Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Noneng Siti Habibah, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi dengan nomor peserta 91000087 1350086. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 8 MTS Al-Fikr Cianjur Singkut dengan materi Madlayin dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Melalui video ini, saya berharap dapat menunjukkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, selalu semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, untuk memulai kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa yang akan dipimpin oleh Yogi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, untuk pagi ini siapa yang nggak hadir? Riko. Kenapa Nanda Riko nggak hadir? Oh, sakit. Oke, Ibu absen dulu ya. Riko. Sakit ya? Oke, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Ananda Riko cepat sehat dan bisa kembali ke sekolah seperti biasanya. Amin. Allahumma. Amin. Oke, selanjutnya untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita S-banking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Sebelumnya Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama,
ketika guru menjelaskan, siswa mendengarkan dengan baik. Yang kedua, ketika berdiskusi harus saling bekerja sama. Yang ketiga, ketika selesai diskusi, ada yang mempresentasikan di depan kelas. Paham ya? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang mad lain. Nah, namun sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar materi apa? Oh, mad iwad. Ada yang tahu apa itu mad iwad? Masih ingat? Panjang. Ada yang bisa yang lain? Mad iwad itu apa? Mad iwad adalah mad yang terjadi apabila ada makna tanwin di akhir kalimat dan diwakafkan. Oke, bagus. Jadi mad iwad itu kalau menurut bahasa artinya pengganti. Namun kalau menurut istilah adalah mad yang terjadi apabila ada fathah tanwin di akhir kalimat dan diwakaf. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang mad lain. Nah, tujuan kita mempelajari mad lain adalah yang pertama, supaya siswa dapat memahami pengertian mad lain. Yang kedua, supaya siswa bisa menyebutkan syarat-syarat mad lain. Yang ketiga, supaya siswa dapat mengidentifikasikan contoh dari mad lain. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, apa yang dimaksud mad? Ada yang tahu? Panjang. Nah, kalau apa yang dimaksud mad lain sudah tahu? Belum. Oke. Untuk itu kita hari ini akan membahas tentang mad lain. Nah, secara bahasa mad berarti panjang atau tambahan. Nah, secara istilah mad adalah memanjangkan bacaan pada huruf-huruf tertentu dalam Al-Quran dengan ketentuan ilmu tajwid. Nah, apa sih pengertian mad lain itu? Jadi, mad lain adalah memanjangkan huruf wawu atau ya, wawu atau ya yang disukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah ketika dibaca waqaf atau berhenti. Jadi mad lain apa tadi? Memanjangkan huruf wawu atau ya yang disukun. Sukun itu adalah dibaca apa? Mati. Yang sebelumnya ada huruf berharokat fathah ketika dibaca waqaf atau berhenti. Nah, bagaimana Bu kalau dibacanya wasol atau langsung? Kalau berhenti kan contohnya tadi apa? Khauf. Itu bacaan mad lain. Nah, kalau diwasolkan khaufin, apakah itu dinamakan mad lain juga? Bukan, tapi namanya huruf lain. Tetap dibaca lunak tapi tidak dibaca panjang. Karena yang namanya mad lain, mad itu harus dibaca panjang. Khauf. Kalau khaufin di tengah-tengah ayat tidak berhenti, itu bukan bacaan mad lain, tapi apa tadi? Huruf lin. Bisa difahami? Oke, bagus. Nah, mad lain juga punya syarat. Yang pertama, ya, huruf wawu atau ya dalam keadaan sukun. Udah disebutkan tadi. Jadi wawu atau ya-nya harus dalam keadaan sukun atau dibaca mati. Yang kedua, huruf sebelumnya berharokat fathah. Kalau kasroh gimana, Bu? Itu tidak dibaca dengan mad lain. Jadi hurufnya harus fathah. Sebelum huruf waw atau ya itu ada huruf yang berharokat fathah. Nah, syarat yang ketiga adalah dibaca waqaf atau berhenti. Paham ya? Jadi ada 3 syarat bacaan mad lain dibaca mad lain. Yang pertama apa? Waw dan ya, huruf waw dan ya harus dibaca sukun. Yang kedua, huruf sebelumnya harus berharokat fathah. Yang ketiga, dibaca waqaf atau berhenti, bukan diwasolkan, bukan di tengah-tengah. Nah, kalau ada di tengah-tengah tidak dibaca waqaf, tidak diwakafkan, itu bukan bacaan mad lain. Nih di sini ada contoh tadi sudah disebutkan apa?
Khauf. Coba bunyikan sama-sama. Khauf lunak ya mad lain itu. Nah, di sini perhatikan ada bacaan surah apa? Al-Quraish. Di sini terdiri dari 4 ayat. Coba kita bacakan sama-sama. Oke. Nah, sekarang boleh membentuk kelompok. Ada 4 kelompok, masing-masing 4 orang. Nah, ini kelompok 1. Ayo, buat kelompok. Itu kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo, digabung jadi 1. Tugas kelompok kalian adalah mencari lafal yang mengandung hukum bacaan mad lain dari surah Al-Quraish beserta alasannya. Tadi udah Ibu jelaskan. Jadi ini mana hukum bacaan Quraisy ya. Terus disertakan alasannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, bagus. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti kalian berkelompok diisi lalu nanti dipresentasikan. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti dipresentasikan. Isi alasannya ya, tuh semua. Ayo, isi bisa dari Quran, boleh dari Quran, dibuka Qurannya, lihat contohnya dari situ. Mana Qurannya ini? Nggak ada Qurannya. Yang udah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dikumpul. Nanti kemudian Ibu panggil per kelompok untuk diskusi. Ayo, Ibu kasih waktu 10 menit lagi. Habis itu dikumpulkan ya. Oke, silahkan dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Ayo dikumpulkan. Oke, terima kasih. Oke. Kelompok 2. Oke, sudah siap untuk presentasi? Oke, sebelum kita mempresentasikan tugas diskusi tadi, kita ice breaking dulu biar tambah semangat ya. Ayo, tepuk semangat. Oke, harus semangat ya. Oke, silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan. Untuk mempresentasikan materi.
Kayak yang lain memperhatikan, nanti kalau misalnya ada yang kurang boleh ini kurang Bu gitu ya. Boleh disangkal. Yuk. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Khairul Saadah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Quraisy, karena ya sukun didahului fathah dibaca waqaf. Soif, karena ya sukun didahului fathah dibaca waqaf. Bait, karena ya sukun didahului fathah dibaca waqaf. Khauf, karena waw sukun didahului fathah dibaca waqaf. Bagaimana? Apakah ada yang kurang? Betul semua? Betul. Oke. Sudah? Boleh kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Silakan kembali. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ada yang salah? Tidak? Betul semua? Oke, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, anak-anak ibu luar biasa, hebat ya. Bisa menjawab tugas kelompok masing-masing kelompok ya. Namun perlu dikoreksi sedikit saja, untuk lafal Quraisy itu tidak disebutkan al-Quraisy, tetapi Quraisy, karena di sini tidak ada li'ilafi al-Quraisy, tapi li'ilafi Quraisy. Alasannya lafal Quraisy dibaca mad lain adalah karena ada di sini apa? Ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan dibaca waqaf. Nah, seandainya misalnya dilanjutkan ila fi quraisyin, ila itu tidak dibaca mad lain tapi huruf lin dan tidak dibaca panjang, nggak boleh ila fi quraisyin ila, salah ya. Jadi kalau dibaca wasol tidak dibaca mad lain. Nah, pada ayat selanjutnya falyabudu rabb hadzal bait. Nah, di situ dalam lafal hadzal bait. Nah, di situ juga dibaca mad lain karena ada apa di sini? Sakti, coba ada apa? Ya sukun ya. Dan dibaca waqaf, bagus. Nah, selanjutnya alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dela min khauf. Kenapa dibaca min khauf ini dibaca mad lain? Yogi? Oke, karena ada waw sukun didahului fathah dan dibaca waqaf. Oh, Masya Allah, luar biasa, hebat-hebat. Ibu anggap sudah mengerti ya tentang contoh bacaan dari mad lain. Tepuk tangan untuk kalian semua. Apakah kalian sudah memahami bacaan mad lain? Sudah, bagus. Apakah kalian merasa senang belajar bacaan mad lain? Alhamdulillah. Apakah kalian bisa bekerja sama ketika tadi berdiskusi kelompok? Bisa. Oke, nah alhamdulillah. Nah, kesimpulan kita pagi ini adalah ya mad lain menurut bahasa apa tadi? Mad lain menurut bahasa adalah lunak. Sedangkan menurut istilah adalah
Mad yang terjadi karena ada waw dan ya sukun yang Oke, yang didahului huruf berharokat fathah dan dibaca waqaf. Nah, contohnya adalah terdapat dalam surah Quraisy tadi ada Quraisy, As-Saif, Was-Saif, Al-Bait dan min khauf. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran kali ini telah selesai. Untuk tugas di rumah, ya ada PR, silahkan kalian catat. Jadi tugasnya adalah carilah contoh bacaan mad lain selain dari surah Quraisy ya. Carilah contoh bacaan mad lain selain dari bacaan surah Quraisy. Bisa dikerjakan? Bisa. Oke, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, Ibu akan cek, akan lihat tugas dari kalian ya. Sudah memberikan PR. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang mad arid lisukun. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu. Kita berdoa dulu. Ya, silakan berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bu Ahiri, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bu Ahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.